Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kembali kita datang ke rumah Tuhan yang kudus. Sekalipun melalui laptop kita, hanya melalui layar handphone kita. Kita semua berada di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi kuasa Tuhan, amin. Haleluya, pagi hari ini kembali kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia. Kita menaikkan syukur kita bagi Tuhan, amin. Haleluya. Tapi sebelumnya sama-sama kita mau saya mau undang Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita lebih lagi memberikan hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kembali Tuhan kami berkumpul Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan sekalipun Tuhan hanya melalui virtual Tuhan, hanya melalui layar laptop kami, hanya melalui layar handphone kami Tuhan. Tapi kami percaya hadirat-Mu ada dan nyata Tuhan di tengah-tengah kami masing-masing Tuhan. Mungkin kami semuanya di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih dan kami semua diberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja dalam ibadah ini Tuhan. Berkati urapi Tuhan setiap peralatan yang kami pakai. Berkati Tuhan sinyal kami ya Bapa, sehingga tidak menghalangi kami Tuhan untuk memuji, untuk menyembah-Mu Tuhan. Bahkan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu sebentar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengalir Tuhan. Engkau yang bertahta dalam ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami satukan hati kami segala roh yang tidak berkenan Tuhan, yang mau menghancurkan ibadah kami pagi hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami satukan hati kami tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus-Mu saja yang ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau mengalir lebih lagi Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan, dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami alaskan ibadah kami pagi ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita mau katakan, amin, haleluya, puji Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang mengucap syukur pagi hari ini? Haleluya. Coba boleh katakan ke keluargamu, ke anak-anakmu, ke suamimu, ke semua yang ada di rumahmu. Siap terima sukacita surga pagi hari ini? Haleluya. Kita mau muji Tuhan, kita mau bersukacita sebab Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Hei, kami mengucap syukur Tuhan sebab Kau baik. Sama-sama kita katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Yang sama-sama katakan, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lagi katakan, semua. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Katakan sama-sama, dapat, amin. Di tengah badai yang bergelora, terima sukacita surga, itulah kekuatan. Yes, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Katakan dengan imanmu, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah, amin. Takkan hilang kekuatan.
penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Lagi katakan dengan imanmu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita percaya di rumah kita masing-masing kita punya sukacita yang melimpah, amin. Haleluya. Tetap sukacita Bapak Ibu Saudara dengan keadaan ini. Kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar firman yang sebentar boleh kita dengar. Boleh menguatkan hati kita. Boleh meneguhkan hati kita. Dan kita tetap percaya bahwa Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi ini Bapak. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami ada hingga pada saat ini, kami tahu bukan karena kekuatan kami Bapa. Kami ada hingga saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kekuatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab kami tahu kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup karena percaya penuh kepadamu ya Bapa. Sebab itu kami tidak akan takut Tuhan. Apapun ya Tuhan yang ada di depan kami. Badai apapun Tuhan yang sedang kami hadapi. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini. Dengan penuh percaya, dengan iman kita mau katakan. Yes Lord. Katakan dengan imanmu. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku hanya ada di dalam-Mu. Katakan lebih lagi dengan iman. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Kami percaya semua ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Dalam genggaman-Mu. Lagi katakan dengan iman. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Kami katakan dengan iman kami Tuhan. Kami tidak akan menyerah apapun yang terjadi Bapa. Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan iman. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari
Aku punya Tuhan yang amin. Engkau telah berjanji bagi kami Tuhan, dan kami percaya Engkau nyatakan ya Bapa. Yes, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan imanmu, kami terima, ku terima. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang. Lagi, ku terima sekarang kemenangan darimu. Shalom Bapak Ibu. Baik, setelah kita sudah menyembah Tuhan, baik kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah menyembah Tuhan. Tanda rasa syukur kami kepada Tuhan. Saatnya kami akan belajar sebagian pada firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami tahu setiap firman Tuhan ditulis atas ilham Roh Kudus, maka dengan Roh Kudus pula kami diberi pengertian. Berkati kami semua yang menyaksikan tayangan ini. Roh jahat, setan, iblis dalam bentuk apapun yang coba mengganggu konsentrasi kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Dan minggu ini kita berjumpa kembali ya dengan GBI Glow Fellowship Center Bekasi. Minggu lalu kita sudah bahas tentang perjamuan kudus. Ya, yang Yesus katakan bahwa cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Nah, setelah perjamuan kudus kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hari ini saya akan bicara setiap kita orang yang percaya. Ada 3 posisi kita. Kita sebagai orang percaya, ya, setelah kita bertobat, kita mengaku dosa kita, kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kita disebut orang percaya. Tapi tidak cukup sampai di situ, karena dalam Yakobus 2 ayat 19, dari Yakobus 2 ayat 19 katakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Ya, kita percaya Allah itu satu, baik. Tetapi setan-setan pun percaya juga akan hal itu dan mereka gentar. Setan takut. Nah, kita orang percaya, hanya percaya tapi tidak pernah takut. Kadang-kadang dari percaya itu yang penting saya sudah kenal Yesus, tapi tidak berbuat sesuatu. Nah, ini yang pertama, posisi orang pertama adalah percaya. Yang kedua adalah, apakah kita sudah dipercaya Tuhan? Nah, meningkat lagi, kita dipercaya Tuhan nggak? Nah, kalau kita dipercaya, kita diberi tanggung jawab, dan kita lakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah, apakah kita orang kepercayaan Tuhan? Ya, jadi percaya, orang yang dipercaya, orang kepercayaan Tuhan. Nah, orang kepercayaan Tuhan, orang yang dekat sekali dengan Tuhan. Sebab segala sesuatu menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Itu sebabnya saya baca di sini, Matius 10. Kita lihat Rasul-Rasul, Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ya, ini berarti ada sesuatu yang ingin dia berikan kepada murid-muridnya. Ini orang yang masih bisa dipercaya. Nah, meningkat, akhirnya mereka juga orang kepercayaan Tuhan. Dan memberi kuasa kepada mereka. Orang kepercayaan Tuhan diberi kuasa. Kalau kita sampai level percaya saja, bagaimana kita mau dipercaya Tuhan? Bagaimana kita akan mendapat kuasa itu? Mari lebih lagi intim dengan Tuhan supaya kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Dan akhirnya orang kepercayaan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Ya, jadi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi orang yang dipercaya Tuhan, dia akan melakukan kuasa yang diberikan oleh Tuhan.
Ya, dan selanjutnya saya catat di sini bahwa ayat 2-nya, siapa-siapa yang dipercaya oleh Tuhan. Itu inilah ke-12 rasul itu. Simon yang disebut Petrus, Andreas, saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot. Dari 12 orang yang kepercayaan Tuhan. Dan kita tahu ada satu yang mengkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Yudas itu laki-laki, Kariot itu nama kota. Jadi Yudas dari kota Kariot, laki-laki dari kota Kariot, dia yang mengkhianati. Tapi masih ada 11 orang, ya. Saya pelajari, orang kepercayaan Tuhan aja bisa lari dari Tuhan. Apalagi kita hanya cuma percaya, belum dipercaya, belum kepercayaan Tuhan, tapi orang yang dipercaya Tuhan belum. Kita mungkin masih levelnya masih percaya Tuhan. Oh, saya percaya Tuhan itu ada. Setan pun percaya. Tapi mari kita meningkat lagi supaya orang yang bisa dipercaya Tuhan. Dan akhirnya orang kepercayaan Tuhan. Kenapa? Matius 26 ayat 31, para murid-murid Yesus ini orang kepercayaan Tuhan. Tapi dia bisa lemah kalau tidak kuat atas tantangan ujian. Nah, hari-hari ini banyak tantangan ujian. Apakah kita kuat? Andalkan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, kita boleh melakukan hal-hal yang luar biasa. Matius 26 ayat 31 dikatakan begini. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Itu orang kepercayaan loh. Sudah diwanti-wanti sama Tuhan. Malam ini imanmu akan tergoncang karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ya. Dari Sakaria 13 ayat 7, diambil ayat itu. Dan Tuhan sudah tahu bahwa murid-muridnya akan lari dari dia. Itu sebabnya Tuhan sangat mengasihi mereka. Sampai selesai karya keselamatan itu. Dan dia pasti akan mencari murid-muridnya. Ya. Nah, Matius 26 ayat 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak. Sangkamu aku di penyamun. Siapa maksudnya orang banyak? Adalah para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Romawi yang menangkap dia di Taman Getsemani. Sangkamu ini aku penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Wah, untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Kenapa baru sekarang kamu tangkap? Ternyata satu, ada orang kepercayaan Tuhan yang berkhianat. Hati-hati kalau Tuhan sudah percayakan buat kita, jangan berkhianat. Jangan manipulasi firman Tuhan. Jangan kita pakai Tuhan, tapi Tuhan yang pakai kita. Hati-hati, kita ini kalau sudah betul-betul orang yang dipercaya dan akhirnya orang kepercayaan Tuhan, hati-hati. Iblis selalu mengintip orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang selalu menyembah, memuji dia. Di situ targetnya. Tapi kalau orang yang hanya percaya, itu sudah, iblis juga, setan juga percaya. Dianggap, ini imannya masih cetek. Yang orang-orang yang penting ini, ya, khususnya hamba-hamba Tuhan. Wow, kita berdoa. Makanya hamba-hamba Tuhan, jangan saling memfitnah. Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling menjelekkan. Karena disitulah celah buat iblis untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Orang-orang kepercayaan Tuhan. Iblis tertawa. Itu sebabnya mari setiap hamba Tuhan bergandengan tangan. Supaya tidak ada celah buat iblis untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Ya, kita bergandengan tangan. Waktu kita bergandengan tangan, iblis tidak bisa menjatuhkan kita. Mari lebih rendah hati lagi. Ya, orang rendah hati disayang Tuhan. Setuju? Shalom hamba-hamba Tuhan. Jangan saling memfitnah, jangan saling menjelekkan. Tapi saling mendoakan, saling mengasihi. Setuju? Ya. Karena disitulah kekuatan kita. Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia sudah tahu bahwa murid-muridnya akan lari dari dia. Orang-orang kepercayaan Tuhan.
orang kepercayaan Tuhan akan meninggalkan dia. Dia tahu. Karena dia Tuhan, dia tahu. Dan apa yang hamba-hamba Tuhan lakukan sekarang? Puji Tuhan, banyak memenangkan jiwa. Ingat, kita diberi tugas untuk memenangkan jiwa. Tidak usah lagi melihat kiri kanan. Tapi kita bersatu di dalam Roh Kudus sehingga banyak jiwa yang mengenal Yesus Kristus. Ya, dan ayat yang ke-56, ini katakan, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Orang kepercayaan Tuhan bisa melarikan diri karena harta, karena pangkat kedudukan, karena mungkin wanita atau pria bisa menjatuhkan. Disitulah iblis sedang menyodorkan hal-hal duniawi sehingga hamba-hamba Tuhan, juga orang kepercayaan Tuhan bisa jatuh. Itu sebabnya mari saling mendoakan hamba-hamba Tuhan. Dan jemaat, doakan gembalamu, doakan pendetamu. Supaya pendeta itu manusia juga. Tapi kalau ada doa yang bersatu, maka iblis, setan pun bisa dikalahkan. Yesus katakan bahwa gembala akan ditangkap dan domba-domba tercerai-berai, dan terjadi. Dan saya pelajari di sini, kita tahu setelah Yesus ditangkap, disalib, dan dikuburkan, dia bangkit, naik. Sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan diri. Wow. Disinilah sebagai Tuhan yang peduli kepada orang-orang kepercayaannya. Yang mungkin mereka tidak tahu. Mungkin belum mengerti maksud tujuan Tuhan untuk memanggil mereka sebagai orang kepercayaan. Karena tidak ada orang lain lagi. Hanya 11 rasul ini. Makanya Tuhan kata, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, ya hari pertama, jadi waktu Yesus bangkit hari pertama pada minggu itu, malamnya murid-murid Yesus berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Ya, kalau ketahuan orang Yahudi bahwa mereka adalah murid-murid Kristus, mereka juga akan ditangkap. Ya, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Kata-kata pertama dari Tuhan buat para murid bahwa damai sejahtera. Artinya ketakutan mereka, kekhawatiran mereka dikalahkan oleh damai sejahtera. Jadi orang kalau datang dengan damai sejahtera, maka orang lain juga akan terpengaruh. Itu sebabnya setiap kita hidup, kemanapun kita berjumpa dengan orang, harus membawa damai sejahtera dari Tuhan. Jangan membawa gosip, jangan membawa hal-hal yang aduh saya susah, ayo. Jangan, itu akan mempengaruhi orang lain. Tapi kita sebagai orang kepercayaan Tuhan harus membawa damai kepada orang lain. Sehingga damai sejahtera Tuhan itu akan terkontaminasi kepada orang lain. Dia sudah memakai tubuh kemuliaan. Karena pintu-pintu semua tertutup. Dan dia tembus dari tembok. Akhirnya dia lihatkan tangannya. Dan lambungnya yang sudah bekas ditikam, dipaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Dan akhirnya orang kepercayaan Tuhan timbul kembali iman mereka. Benar, Yesus itu Tuhan. Karena Yesus satu-satunya yang bisa mengalahkan maut. Dia bangkit dari antara orang mati. Disitulah murid-muridnya bersuka cita karena damai sejahtera itu mereka terima daripada Tuhan sendiri. Setelah mereka menerima damai sejahtera, apakah mereka berdiam saja orang kepercayaan Tuhan? Kita sebagai orang-orang kepercayaan Tuhan, orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, level kita mungkin sudah segitu. Hati-hati, kita harus bertanggung jawab. Karena tidak sampai di situ. Yesus sebelum naik ke sorga, dia memberikan amanat agung. Ya, amanat agung dari Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Kenapa mereka berangkat ke Galilea? Karena Yesus katakan, aku akan pergi bertemu dengan engkau di Galilea. Makanya mereka sudah diterima damai sejahtera itu di Yerusalem. Ya, dan mereka dari Yerusalem berangkat ke Galilea. Dengan damai sejahtera dari Tuhan. Wah, imannya bersemangat lagi.
Karena ada pengampunan dari Tuhan. Karena mereka lah melarikan diri. Mereka tidak takut lagi dihukum oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi mereka. Karena kenapa? Karena mereka inilah orang kepercayaan Tuhan. Makanya kita orang kepercayaan Tuhan, jangan lagi membuat duka hati Tuhan. Membuat Tuhan susah. Tapi mari senangkan Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi Yesus sendiri yang menunjukkan tempatnya di mana. Karena nanti Yesus ke situ juga. Ketika melihat dia, ya murid-muridnya, mereka menyembah. Jadi penyembahan itu penting. Menandakan kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah doulos. Dan Yesuslah kurios. Yesuslah Tuhan. Yang harus kita layani. Ya. Tetapi, beberapa orang ragu-ragu. Kalau dengan Tuhan Yesus jangan ragu-ragu. Ya, tidak usah ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, tidak akan terjadi apa-apa. Waktu kita mendoakan orang, jangan ragu-ragu. Waktu kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan ragu-ragu. Kenapa? Yang melakukan itu Tuhan sendiri. Yang 18. Yesus, ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, kepada siapa? Kepada Yesus. Telah diberikan segala kuasa. Ingat, segala kuasa. Berarti segala kuasa di mana? Di sorga dan di bumi. Kalau dia katakan berkuasa di sorga, di bumi, berarti di sorga ada yang berkuasa. Tapi dia katakan berkuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada lagi kehidupan selain di sorga dan di bumi. Kalau dia berkuasa di sorga, berarti dia pernah di sorga. Iya memang pernah Yesus di sorga. Ya, dan dia pada waktunya dia akan turun menyelamatkan manusia. Iya, memang dia berasal dari sorga. Yesus Kristus Tuhan pernah di sorga, pernah di bumi, pernah di bawah bumi. Tidak ada manusia atau nabi siapapun yang pernah di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Karena dia berkuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan. Berarti ada yang memberikan. Bapa memberikan. Allah adalah roh. Allah beserta dengan Yesus. Maka Yesus berkuasa. Karena itu pergilah. Ya, jangan menjadi orang kepercayaan Tuhan yang diam berpangku tangan. Tapi lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Karena kita sudah diberi talenta, diberi potensi. Itu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kalau saudara tidak melakukan, potensi itu akan diberikan kepada orang lain. Ya, itu sebabnya. Karena itu pergilah. Apa yang harus, kemana kita pergi? Terserah Tuhan putus kita kemana. Jadi kalau ingin menjadikan bangsa murid, menjadikan orang lain murid, kita harus menjadi guru. Ya, karena kita yang mengajar. Nah, kita sebagai guru harus belajar dulu. Belajar mengenal siapa Yesus, baru kita bisa memperkenalkan Yesus. Sama juga para sales. Dia beli kompor, jual sesuatu atau apa, dia harus tahu operasionalnya gimana itu, mengoperasi alat itu. Ya dulu saya jual alat modul musik ya di studio. Kalau kita jual harus tahu, karena yang beli harus tahu, ini Pak gimana nanti makainya. Orang jual keyboard, ini gimana Pak? Ya itu harus tahu. Kita juga mengajar orang, kita harus tahu, belajar dulu. Itu sebabnya pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Poref tades mati tef sate panda taetni. Jadikanlah mereka murid. Jadikanlah semua etnik. Ya, semua etnik. Bicara etnik ada bahasa, ada budaya, ada tata krama. Jadi kita harus, setiap kita kemana kita harus menghormati budaya di setempat. Jangan kita menghinakan budaya-budaya orang lain. Kenapa? Karena Yesus itu mengasihi seluruh dunia, seluruh bangsa. Nah, setelah mengajar, apa yang dilakukan? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebabnya baptisan itu harus orang yang sudah mengerti, karena sudah diajar sebagai murid. Diajar dulu, sudah mengerti, baru dibaptis.
Ya, jadi membaptis orang harus orang itu mengerti dulu, karena dimuridkan kan. Jadikan semua bangsa muridku. Setelah jadi murid berarti dia mengerti. Dan akhirnya dia memberi diri dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat terakhir. Dan ajarlah mereka, setelah mereka dibaptis, kita ada bimbingan. Bimbingan buat iman yang baru ini. Anak Allah yang baru. Karena Allah, kita sudah diangkat jadi anak Allah. Kita harus ada bimbing. Ajarlah mereka untuk melakukan. Ada action. Ada sesuatu yang kita buat. Melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa perintah Tuhan? Jadi kita harus mengajar mereka. Untuk melakukan apa? Hukum kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Waktu kita mengasihi Allah, kita wujudkan dengan pujian penyembahan kita, dengan ucapan syukur kita. Itu kita mengasihi Allah. Ya. Nah, waktu kita mengasihi sesama, tidak memandang dia latar belakangnya apa, bangsa apa. Tetap kasih itu. Karena ingat khotbah yang lalu bahwa kasih Yesus itu tidak punya agama. Siapapun kasih itu berhak orang lain juga menerima kasih itu. Perintahnya itulah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan ketahuilah, aku Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Jadi kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kita. Sebagai Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita bisa lihat posisi kita di mana. Apa kita baru percaya? Harus lebih giat lagi. Ya, baca firman Tuhan, berdoa supaya kita orang bisa dipercaya. Orang dipercaya masih lingkar luar. Orang yang dipercaya Tuhan masih lingkar luar. Tapi orang kepercayaan Tuhan, itu orang yang dekat dengan Tuhan. Orang kepercayaan Tuhan. Mari kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Sehingga kita boleh melakukan hukum kasih, mengasihi sesama dengan kuasa dari Tuhan. Saudara mau melakukan itu? Saya percaya saudara sudah diberi potensi. Dan akhirnya nama Yesus saja yang dimuliakan. Saudara, para orang yang dipercaya ini rela mati demi nama Yesus. Hanya Rasul Yohanes saja yang mati tua. Semua mati syahid. Tiba waktunya kita tidak tahu. Orang akan menekan kita. Masih mempertahankan Yesus atau leher. Tak. Mari, jadilah orang kepercayaan Tuhan. Mari kita saling mendoakan. Saya berdoa supaya setiap kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Sehingga kita punya tanggung jawab untuk memberkati orang lain. Amin. Baik Bapak Ibu, setelah kita diberkati oleh firman Tuhan, kita akan meresponi dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bila firman Tuhan itu menguatkan setiap kami, biar kami menjadi orang kepercayaan Tuhan, dan kami melakukan firman Tuhan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita semua pasti diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Saya percaya saya diberkati, Bapak Ibu kita semua pasti diberkati. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sebelum kita tutup dalam ibadah. Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kalau setiap minggu di gereja kita memberikan persembahan ini sekalipun melalui virtual, kita tetap mau beri yang terbaik melalui persembahan kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Di layar Bapak Ibu ada persembahan yang Bapak Ibu bisa berikan dari GoPay, dari OVO, ada nomor telepon yang tersedia, Bapak Ibu boleh kirimkan melalui saldo GoPay atau OVO Bapak Ibu Saudara, atau Bapak Ibu mau transfer ke rekening juga bisa, ada rekening diakonia, ada rekening misi, Bapak Ibu boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan di situ, atau Bapak Ibu memberikan perpuluhan, boleh, Bapak Ibu bisa transfer ke salah satu akun tersebut. Nanti tinggal Bapak Ibu berikan note, berikan catatan bahwa ini adalah persembahan perpuluhan. Jadi bisa dipisahkan ya dari yang lainnya. Atau Bapak Ibu memberikan persembahan diakonia atau misi melalui GoPay ataupun OVO bisa. Dan kembali lagi saya ingatkan, ditulis, dicatat.
Jadi kita bisa memisahkan untuk persembahan di diakonia, misi ataupun perpuluhan. Baik Bapak Ibu, itu aja. Dan ada beberapa jemaat kita yang berulang tahun juga. Ada Pak Tobi, ada Bu Herni, ada Michael, Pak Michael Yosef, ada Shera, ada Bu Mei. Wah, luar biasa bulan ini dengan sukacita yang besar ulang tahun banyak jemaat kita. Haleluya, tapi sayangnya Bapak Ibu tidak dapat kunci Alphard untuk bulan ini ya. Haleluya, nggak apa-apa. Minggu depan, tahun depan akan ada yang lebih lagi dari kunci Alphard ya Bapak Ibu. Haleluya. Baik, sekian pengumuman dari kita dan kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini sebelum kita menerima berkat yang luar biasa dari gembala lokal kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Bila kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga orang lain pun merasakan kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gembala senior kami, Pak Gilbert Limondong, dan pelayanan keluarga, anak cucu diberkati. Dan setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, tidak saling menyakiti, tidak saling memfitnah, tapi saling mengasihi, saling bergandengan tangan. Hamba-hamba Tuhan saling mendoakan supaya tidak ada celah buat iblis untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Roh-roh najis, kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, coba mengganggu setiap hamba-hamba Tuhan. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sehingga Injil dapat diberitakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah Indonesia. Bila pemerintah yang takut akan Tuhan, maka bangsa kami semakin dipulihkan. Berkati TNI Polri, DPRD, DPR RI, DPD, MPR bersehati untuk menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia boleh keluar dari musibah ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaatmu yang di rumah. Tuhan berkati, mungkin pekerjaan kami tertunda, tapi Tuhan yang memberkati mereka. Pangan mereka cukupkan, bahkan memberikan kesehatan buat kami semua. Berkati pekerjaan kami nanti setelah COVID ini Tuhan. Sehingga kami boleh bekerja lagi dengan semangat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Kristus. Ketahuilah Allah itu sungguh amat baik. Dia selalu melindungi kita seperti biji matanya. Dan dia berjanji kita akan tetap naik bukannya turun, menjadi kepala bukannya ekor. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, jangan berbuat kasar kepadanya. Istri, tunduklah kepada suamimu, hormati dia, dan orang tua. Jadilah teladan buat anak-anakmu. Jangan timbulkan sakit hati kepada mereka. Dan anak-anak, hormatilah orang tuamu. Keluarga kita pasti diberkati. Mari arahkan tangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat dari Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.